Dengan ketukan kakinya, sarjana tua itu melangkah melewati sungai dan gunung sepanjang 400 km dan dengan anggun mendarat di lokasi tempat Chen Pingan melepaskan serangan pedang tadi. Dia mulai berjalan perlahan, dan dia mengangkat lengannya dan menekuk jari-jarinya saat dia mengetuk udara di sekitarnya. Sepertinya dia sedang mengetuk pintu yang tidak ada secara acak. Akan tetapi, tidak ada tanggapan, sehingga sarjana tua itu tidak punya pilihan selain menurunkan lengannya dan berkata dengan jengkel, "Ini tidak masuk akal. Perilaku seperti ini sama saja dengan mendirikan tenda di rumah orang lain. Lupakan saja, aku akan menunggu saja." Sarjana tua itu dengan sabar menunggu roh pedang itu muncul. Setelah menunggu cukup lama, ia berdiri di tempat untuk merenungkan pertanyaan yang sulit. Ia sama sekali tidak tampak tidak sabar. Riak cahaya muncul di udara. Setelah itu seorang wanita jangkung melangkah keluar dari kehampaan yang samar-samar terlihat sambil memegang Chen Pingan di tangannya. Sarjana tua itu tersadar, dan segera berkata, "Aku mengaku kalah. Jangan bertarung lagi. Bagaimanapun, tidak penting lagi apakah dua serangan pedang yang tersisa dilancarkan, kan?" Ada sedikit senyum di wajah roh pedang itu, dan dia bertanya, "Lalu bagaimana kita akan menyelesaikan dua provokasimu terhadapku?" "Kesalahan yang sama tidak boleh dilakukan lebih dari 3 kali, kan?" kata cendekiawan tua itu sambil tertawa. Wanita jangkung itu melihat ke arah Gunung Tasel dan bertanya, "Apakah dia Dewa Gunung Tasel yang baru? Sudah berapa lama dia berada di posisi ini?" "Tepat 6.000 tahun, jawab sarjana tua itu. "Dalam 3.000 tahun sebelum itu, situasinya kacau balau dengan dewa-dewa yang berganti-ganti di kiri dan kanan. Semua martabat hilang, dan Gunung Timur, Gunung Tasel, juga memiliki 3 pemilik yang berbeda selama masa itu. Selama periode paling kacau, Gunung Tasel pernah dipandang sebagai kekuatan yang dimiliki oleh ortodoksi iblis, yang telah dikalahkan oleh musuh. Itu benar-benar masa ketika etika runtuh dan kekacauan mengambil alih. Namun, Dewa Gunung Tasel Mountain saat ini telah mampu menjaga stabilitas selama 6.000 tahun. Meskipun keberuntungan berperan dalam hal ini, alasan yang lebih besar adalah kekuatannya yang mengerikan. Tinjunya cukup kuat, dan dia juga tidak takut untuk menantang orang lain. Karena itu, siapa yang tidak khawatir padanya?" Roh pedang itu mencibir dan berkata, "Etika runtuh dan kekacauan mengambil alih. Mungkin ketiga ajaran tidak senang dengan pembagian manfaat? Atau mungkin dunia agung mengalami kebuntuan antara kebaikan dan kejahatan? Bagaimana dengan orang bijak etika? Dengan temperamennya, bagaimana dia bisa berdiam diri?" Sarjana tua itu mendesah dan menjawab, "Ceritanya panjang. Lupakan saja." Wanita jangkung itu menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkomentar dengan ekspresi yang semakin mencemooh. Dengan situasi yang sudah tenang, mereka tentu saja harus memiliki konflik internal. Haha, begitulah pertarungan antara dao besar dan pertikaian antara 100 aliran pemikiran. Memang ramai, tetapi apa hasilnya? Apakah dunia benar-benar menjadi tempat yang lebih baik? Sarjana tua itu melirik roh pedang itu, dan nadanya sangat tegas saat dia berkata, "Sekte Konfusianisme tentu saja tidak bisa dianggap begitu jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Tidak semua orang adalah orang yang berbudi luhur atau orang yang mulia. Namun, para orang bijak Konfusianisme kita telah mencurahkan hati dan jiwa mereka untuk mencoba mewujudkannya, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka bekerja keras dan mengalami kesulitan yang tak terbatas. Dengan demikian, inti fundamental Konfusianisme selalu lurus dan murni. Anda tidak dapat menyangkal ini dengan pernyataan sederhana." "Apakah ini yang ketiga kalinya?" tanya roh pedang dengan nada geli. Berbeda sekali dengan sifatnya yang tidak serius saat itu, sarjana tua itu secara mengejutkan tidak mau mengambil satu langkah mundur pun saat ini. Suaranya tenang saat dia berkata, "Jika kamu merasa ini tidak benar, aku dapat berbicara tentang fakta dan alasan serta menjelaskannya kepadamu selama ratusan hingga ribuan tahun. Sementara itu, kamu juga bebas menggunakan pedang untuk menyampaikan alasanmu sendiri." Wanita jangkung itu dengan hati-hati mengamati cendekiawan tua kurus itu dari atas ke bawah. "Apakah kamu benar-benar menyebarkan kekayaanmu sebagai orang bijak dan hanya menyisakan jiwamu? Apakah kamu benar-benar memperlakukan dunia ini sebagai tempat untuk menampung jiwamu?" Sarjana tua itu terdiam sejenak sebelum menjawab, "Benar sekali." Wanita jangkung itu menahan keinginan membunuh spontannya dan berkata dengan ekspresi rumit, "Setelah bertahun-tahun, hanya kalian berdua yang berhasil melakukan ini. Namun, aku sangat penasaran dengan alasanmu. Apakah karena kau menghormati pilihan orang itu? Atau karena kau tidak punya pilihan lain?" "Yang pertama sangat tidak mungkin.
Ini berkaitan dengan dao besar, jadi aku berasumsi bahwa orang-orang tua di sekte Konfusianisme itu tidak akan membiarkanmu berhasil meskipun ini bukan semacam tugas yang menyenangkan. Meniru orang yang lebih baik dari diri kita sendiri adalah hal yang wajar dan benar, jawab cendekiawan tua itu dengan tenang. Wanita jangkung itu merenung sejenak sebelum melirik Chen Ping'an dan terkekeh. Bukan saja tujuan kita tercapai, tetapi kita bahkan melampaui semua harapan. Melihat bahwa kamu membuat pilihan ini, dan yang lebih penting demi tuanku, mari kita simpan 2 serangan pedang itu untuk nanti, oke? Jika aku tiba-tiba merasa kesal padamu di masa depan, kita bisa menyelesaikan masalah baru dan lama bersama-sama. Sarjana tua itu langsung menghentikan aksinya, dengan ekspresi serius yang langsung menghilang dari wajahnya. Dia menepuk kakinya dan terkekeh, ya, mari kita simpan untuk nanti. Menyimpannya untuk nanti itu bagus. Semua manusia di dunia suka menyimpan sesuatu untuk nanti di malam tahun baru. Mereka sengaja membiarkan beberapa piring belum selesai untuk hari berikutnya, dan ini menandakan bahwa akan selalu ada cukup makanan untuk dimakan dan digunakan. Ini pertanda yang sangat baik. Sarjana tua itu tampak senang karena berhasil lolos hidup-hidup, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Akan tetapi, roh pedang itu tidak menghiraukan hal itu dan berkata dengan suara dingin, biarkan kami keluar. Sarjana tua itu mengibaskan lengan bajunya dan melangkah maju sambil berkata dengan suara lantang, dengan kepala mendongak ke belakang dan tertawa keras, aku keluar lewat pintu. Chen Ping'an tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia bertanya dengan suara pelan, apakah serangan pedangku tadi sangat mengecewakan? Gunung besar itu tampaknya tidak bergerak sama sekali. Senior tua itu juga mengatakan bahwa bakatku dalam menggunakan pedang akan ditentukan oleh berapa banyak karakter yang dapat kutahan. Meskipun aku tidak ingin menerimanya, karakter-karakter itu tampaknya juga tidak mau mendekatiku. Apakah ini berarti bahwa bakatku dalam menggunakan pedang akan sama biasa dengan bakatku dalam menggunakan tinjuku? Chen Ping'an menjadi semakin murung, dan dia melanjutkan, senior tua itu juga mengatakan bahwa jika aku menyeret kakiku, aku hanya akan mampu melepaskan serangan pedang yang setara dengan tingkat ke-7 atau tingkat ke-8 bahkan jika aku diberi basis kultivasi di tingkat ke-10. Siapapun bisa membuka mulut untuk mengucapkan retorika agung dan membuat pernyataan yang menggembirakan. Namun, segala sesuatu di dunia ini sulit karena semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Chen Ping'an, orang desa dari Klei Fase Eli, memahami prinsip ini dengan sangat baik. Roh pedang itu mengulurkan tangan untuk mencubit wajah anak laki-laki itu. Dia tersenyum dan menjawab, kau akan tahu nanti. Wajah Chen Ping'an memerah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa menahan keraguan. Roh pedang itu telah mengembangkan hubungan mental dengan Chen Ping'an sejak lama, dan dia meraih tangan anak laki-laki itu dan perlahan berjalan menuju pintu yang mengarah keluar dari gulungan itu. Saya tahu, Tuan. Saya pasti tidak akan bersikap begitu tidak terkendali di depan gadis muda itu di masa depan. Jangan sampai dia salah paham dan memperlakukan Anda sebagai orang yang tidak setia. Senyum cerah terpancar di wajah Chen Ping'an. Ada rasa lega, dan juga kebahagiaan karena telah menjadi sahabat dekat roh pedang. Wanita jangkung itu tiba-tiba berbalik dan bertanya dengan suara sedikit kesal, apakah kamu tidak takut kakak abadi merasa kesal? Chen Ping'an memikirkannya sejenak sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh, aku akan minta maaf padamu jika memang begitu. Namun, menurutku beberapa hal memang seharusnya seperti ini. Kesedihan memenuhi wajahnya, dan secara mengejutkan terlihat seperti dia hendak menangis. Meskipun Chen Ping'an sedikit gugup, ekspresinya tetap teguh saat dia mengatupkan bibirnya erat-erat. Dia tidak mau mengkhianati keyakinannya karena ini. Roh pedang itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia mengacungkan jempol ke arah Chen Ping'an dan memuji, bagus sekali. Kau benar-benar tidak marah, tanya Chen Ping'an dengan nada malu-malu. Masih memegang tangan anak laki-laki itu, roh pedang itu berhenti ketika dia tiba di depan pintu. Dia tiba-tiba membungkuk dan memeluk anak laki-laki itu, dengan senyum hangat terpancar di wajahnya. Senyumnya mempesona, dan seolah-olah dia sedang mengalami kegembiraan tidur di dalam selimut yang nyaman di hari musim dingin yang dingin. Ini adalah kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dia tidak peduli dengan perasaan Chen Ping'an saat ini, dan dia dengan gembira berseru, Kia gelombang pinggan kecilku sangat menggemaskan. Anak muda itu langsung merasa seperti tersambar petir. Ia membeku di tempat, dan pikirannya menjadi kosong sama sekali. Kakak abadi. Abadi hanyalah kesan pertamanya, dan kakak perempuan pada kenyataannya
begitulah pandangan Chen Pingan terhadap wanita jangkung itu. Akhirnya dia melepaskan Chen Pingan, dan ketika dia berdiri dan menoleh ke belakang, dia melihat bahwa sarjana tua yang sulit ditangkap itu telah kembali ke gulungan itu lagi. Berdiri dengan punggung menghadap mereka, sarjana tua itu terbatuk dan berkata, seseorang seharusnya tidak melihat sesuatu yang bertentangan dengan kesopanan. Jangan khawatir, saya tidak melihat apapun dan saya juga tidak mendengar apapun. Saya hanya lupa sesuatu saat itu, jadi saya harus kembali untuk mengambilnya. Wanita jangkung itu sedang dalam suasana hati yang amat baik, jadi dia tidak peduli dengan hal ini. Etika, moralitas, dan nasib karma. Gagasan yang sangat luas, sangat luhur, dan sangat jauh ini tidak akan pernah bisa mengikat atau membatasinya. Di jalan Dao besar, pernah ada seseorang yang tidak memiliki apapun selain pedang di tangannya saat ia melangkah maju. Jika ada sesuatu yang menghalangi jalannya, dia akan menebasnya dengan pedangnya. Jika ada yang tidak adil, dia akan menegakkan keadilan dengan pedangnya. Setelah tertidur selama 10.000 tahun, sang roh pedang akhirnya menemukan tuan baru. Kedua tuannya berbeda bagaikan siang dan malam. Namun, dia tidak merasa kecewa. Jika awalnya dia memilih Chen Pingan, harapan dan, jika, yang sangat kecil ini, karena Qi Jingjun. Maka sekarang dia akan menolak untuk mendengarkannya bahkan jika dia hidup kembali dan mengatakan kepadanya bahwa dia salah dan seharusnya tidak memilih anak muda ini. Dia tidak akan mendengarkannya bahkan jika dia mengucapkan ajaran dan prinsip yang lebih agung dari surga. Dia melepaskan Chen Pingan dan memberi isyarat agar dia pergi terlebih dahulu. Anak laki-laki itu keluar melalui pintu. Sambil menatap bahunya yang masih rapuh, roh pedang itu mengikutinya dari dekat di belakangnya. Setiap orang memiliki alam pikiran. Pemurni Qi menyebutnya sebagai ruang pil, sementara manusia biasa menyebutnya sebagai jantung. Danau pikiran hanyalah sebagian saja dari ini. Ketika berdiri di atas danau dalam pikiran Chen Pingan saat itu, roh pedang telah melihat hamparan putih yang luas. Itu sebersih mungkin. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menemukan sesuatu yang berbeda dari lingkungan sekitarnya. Dia telah menemukan bentuk sejati alam pikiran, yang bahkan tidak diketahui oleh anak laki-laki itu. Itu adalah seorang anak kecil yang kesepian, yang baru berusia 4 atau 5 tahun. Ia meringkuk di tanah dengan kedua lengan melingkari lututnya, dan ia duduk di sana sendirian tanpa seorang pun yang menemaninya. Di samping kakinya ada sepasang sandal jerami mini. Anak laki-laki kecil itu seringkali duduk di sana dengan linglung begitu saja. Di samping anak laki-laki itu ada gundukan kuburan kecil dan tidak bertanda. Di dekat gundukan tanah pemakaman ini, terdapat 2 gundukan tanah lagi yang ukurannya lebih kecil lagi. Gundukan tanah ini berbentuk seperti puncak gunung. Setiap kali anak laki-laki itu cukup beristirahat, ia akan mengenakan sandal jerami mininya dan berlari ke tempat yang jauh. Di sana, ia akan mengumpulkan gunung kecil dan membawanya kembali ke kuburan yang tidak bertanda. Ini adalah tugas yang berat, dan ia hanya akan mampu membawa gunung kecil itu dalam jarak yang pendek setiap kalinya. Saat membawa gunung-gunung kecil ini, anak laki-laki kecil itu akan selalu memiliki segel kecil yang tergantung di pinggangnya dan topi bambu kecil yang diletakkan di kepalanya. Anjing laut kecil itu akan berayun maju mundur mengikuti langkah kaki anak kecil itu. Namun anehnya, tidak ada gambaran mengenai rumah leluhur anak laki-laki tersebut dari Clay Fase Eli. Mungkin dalam benak anak muda itu, sudah tidak ada rumah lagi untuknya pulang setelah orang tuanya meninggal. Karena itu, ia bersikeras menjaga gundukan tanah pemakaman kecil itu. Ekspresinya keras kepala, dan dia biasanya mengerutkan alisnya dan mengerutkan bibirnya. Namun, bocah lelaki itu sesekali juga tersenyum, dan ini mungkin karena ia telah mengalami sesuatu yang benar-benar layak untuk disyukuri. Selama masa-masa ini, ia akan berbicara pelan-pelan kepada gundukan tanah pemakaman kecil itu. Bibirnya akan bergerak sedikit, namun tidak ada suara yang muncul di alam pikirannya. Namun, roh pedang itu memiliki hubungan mental dengannya, jadi ia secara alami dapat mendengar kata-katanya yang pelan. Ibu, aku bertemu dengan seorang kakak perempuan yang abadi. Dia sangat mirip denganmu saat tersenyum. Selain saat-saat ketika ia membawa gunung-gunung kecil pulang, anak laki-laki kecil itu hampir tidak pernah meninggalkan gundukan kuburan kecil itu. Dari waktu ke waktu, ia tampak seperti sedang berpegangan tangan dengan seseorang saat berjalan sedikit ke selatan. Seolah-olah ia sedang berpegangan tangan dengan seorang gadis kecil. Namun,
Anak laki-laki kecil itu masih diam-diam menoleh untuk melihat gundukan kuburan itu setiap beberapa langkah, yang jelas-jelas menunjukkan keengganannya untuk berjalan terlalu jauh. Meski begitu, ada satu situasi di mana anak kecil itu akan menghentakkan kakinya dan berlari sangat jauh, dengan kepala kecilnya terangkat dan matanya menatap tajam ke langit. Seolah-olah dia sedang mengejar seseorang di langit yang telah pergi dan sedang menuju ke suatu tempat yang jauh. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sarjana tua itu memiliki ekspresi serius saat dia berdiri di dalam gulungan itu. Indigo diekstrak dari bluegrass tetapi lebih gelap dari bluegrass, ini masih merupakan kemungkinan. Seorang tua mengangguk dan menjawab, benar. Dia terdiam cukup lama. Ketika dia menyadari seluruh dunia mulai bergetar sedikit, dia berkata dengan jengkel, kau begitu sabar terhadap anak muda itu, jadi tidak bisakah kau lebih sabar terhadapku juga? Oh, benar, kau bahkan tahu bagaimana tersenyum sekarang? Jika legenda yang diwariskan oleh para dewa pedang kuno itu benar, maka bukankah para dewa kuat yang dibacok sampai hampir mati olehmu akan menatap tajam jika mereka melihatmu dalam wujudmu saat ini? Sarjana tua itu menatap langit dunia kecil itu, dan tatapannya seolah menembus beberapa lapisan surga. Tiba-tiba dia tertawa mengejek diri sendiri dan berkata, sama seperti surga yang tidak pernah kehabisan energi, begitu pula kita harus selalu berusaha memperbaiki diri. 1. Sungguh pepatah yang brilian. Ini akan tetap berlaku bahkan setelah puluhan ribu tahun. Tidak heran nenek moyang Konfusianisme kita harus dengan rendah hati memperoleh pengetahuan darimu saat itu. Dilihat dari penampilannya, kami para sarjana tidak hanya lambat dalam mengadopsi praktik berbicara dengan akal sehat, tetapi kami juga masih jauh dari mencapai keadaan di mana kami dapat menguraikannya sepenuhnya. Ketika sarjana tua itu keluar dari gulungan itu lagi, dia melihat Cui Chan masih tergeletak di tanah dan berpura-pura mati. Sungguh tidak pantas, gerutunya dingin. Cui Chan menatap langit dengan pandangan kosong dan bergumam, tidak ada lagi yang bisa diharapkan, lebih baik aku mati saja dan pergi dari dunia ini. Sarjana tua itu berjalan mendekat dan menendangnya. Jangan mencoba bersikap menyedihkan. Tidakkah kau ingin tahu mengapa Little Qi hanya menurunkan basis kultivasimu dan tidak menyingkirkanmu sebagai gantinya? Mata Cui Chan melayang, dan dia bergumam, ketika kamu diusir dari kuil Konfusianisme saat itu, Qi Jingchun tidak hanya tidak terpengaruh olehmu, tetapi basis kultivasinya bahkan terus meningkat. Ini sudah mengungkapkan banyak hal. Qi Jingchun sudah mampu mendirikan cabangnya sendiri sejak lama, dan pandangannya tentang prinsip-prinsip Konfusianisme secara lahiriah mirip tetapi secara batin berbeda dari garis keturunan cendekiawanmu. Karena itu, dia merasa tidak berhak membunuhku. Sebaliknya, dia berharap kamu dapat membersihkan cabangmu sendiri di masa depan. Sarjana tua itu marah karena dia tidak mau melawan. Sambil menendangnya lagi, dia meraung, mengukur pikiran orang yang mulia dengan pikiran orang yang tidak bermoral. 1. Ucapan ini menggambarkan orang-orang sepertimu. Aku akan menghitung sampai 3, dan jika kamu masih tidak bangun sampai saat itu, maka kamu sebaiknya berbaring di sini selamanya dan menunggu kematian. Kamu tidak perlu bermimpi tentang mencapai dao besar lagi. 1, 2, 2, 2. Cui Chan bertekad untuk tetap berbaring di tanah. Sarjana tua itu berada dalam posisi yang sangat canggung, dan dia hanya bisa berbalik dan memberi isyarat kepada Chen Pingan dengan matanya, meminta anak muda itu untuk membantunya keluar dari lubang ini. Chen Pingan mengangguk dan mengambil pedang kayu belalang dari tangan Li Baoping. Ia kemudian melangkah maju dan tiba di samping Cui Chan. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia mengucapkan kata, 1, terakhir sebelum menusukkan pedang itu ke leher Cui Chan. Dorongannya kuat, dan bidikannya akurat. Mungkin Chen Pingan sendiri tidak menyadarinya, tetapi setelah mengalami dan memahami keadaan pikiran yang tenang di dalam gulungan itu, tangannya akhirnya mampu mengimbangi pikirannya. Karena itu, dorongannya sangat kuat dan penuh dengan niat membunuh meskipun tampak biasa-biasa saja dari luar. Cui Chan buru-buru bangkit berdiri karena ketakutan. Chen Pingan menyimpan pedang kayunya dan mengangguk pada cendekiawan tua itu, memberi isyarat bahwa dia telah menyelesaikan masalah yang mendesak baginya. Sarjana tua itu menghela napas dan menatap wanita jangkung yang berdiri tidak jauh dari Chen Pingan. Mari kita cari tempat untuk bicara. Dia kemudian melotot ke arah Cui Chan dan memerintahkan, kamu juga harus terus maju. Ini berkaitan dengan katalis pencapaian daomu, jadi jika kamu terus mengacau, lebih baik kamu biarkan Chen Pingan membunuhmu dengan satu tebasan. Sekelompok orang berjalan menuju halaman. Sarjana tua itu melihat sekeliling, dan dia melirik langit kecil yang dijaga oleh daun teratai putih salju milik roh pedang.
Jari-jarinya membentuk segel, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Mari kita cari ruang untuk mengobrol." Chen Pingan, apakah ada tempat yang cocok? Kita hanya perlu berbicara, dan tidak masalah jika tidak ada perabotan di ruangan itu. Chen Pingan melirik kamar Lin Souyi. Lampu di kamarnya sudah padam, dan mungkin karena Lin Souyi sudah beristirahat setelah kelelahan karena terlalu lama berkultivasi di pavilion. Chen Pingan hanya bisa mengurungkan niatnya untuk menggunakan kamar terbesar. Dia mengangguk ke arah cendekiawan tua itu dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita ke kamarku." Hanya ada seorang anak laki-laki bernama Li Huai yang tidur di sana, dan seharusnya tidak menjadi masalah besar bahkan jika kita membangunkannya secara tidak sengaja. Namun, Lin Souyi adalah seorang kultivator yang mungkin sangat teliti dalam banyak hal, jadi sebaiknya kita tidak mengganggu istirahatnya. Roh pedang itu duduk di kursi batu di halaman dan terkekeh, "Kalian ngobrol saja. Aku tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini." Akhirnya, cendekiawan tua, Chen Pingan, Cui Chan muda, dan Li Baoping duduk di 4 kursi mengelilingi meja di kamar Chen Pingan. Sementara itu, Li Huai tertidur lelap di tempat tidur. Anak laki-laki kecil itu memiliki postur tidur yang sangat buruk, dan saat ini, dia tidur menyamping di tempat tidur dengan kepala terkulai di samping. Meski begitu, dia masih tertidur lelap. Chen Pingan dengan cekatan membantu anak kecil itu menegakkan tubuhnya sebelum meletakkan lengan dan kakinya di bawah selimut. Ia kemudian melipat selimut itu untuk mencegah kehangatan keluar. Pada akhirnya, Li Huai tampak seperti pangsit beras yang dibungkus rapat. Ketika Chen Pingan menyelesaikan semua tugas alamiahnya dan kembali ke tempat duduknya, Li Baoping bertanya dengan suara pelan, "Paman muda, apakah paman juga membantuku melipat selimutku setiap malam?" Chen Pingan tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu. Posisi tidurmu jauh lebih baik daripada Li Huai. Kamu langsung tertidur, dan kamu tetap diam sepanjang malam sampai kamu bangun di pagi hari." Li Baoping menggelengkan kepala dan mendesah. Ia memukul telapak tangannya dengan tinjunya, dan ia meratap, "Jika aku tahu ini lebih awal, maka aku akan memiliki postur tidur yang buruk sejak kecil. Ini semua salah kakak. Ia berbohong kepadaku dan berkata bahwa memiliki postur tidur yang baik akan membuatku memiliki mimpi yang indah. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada kakakmu saat aku kembali ke kota kecil nanti." Chen Pingan terkekeh. Selama perjalanan mereka, anggota keluarga yang paling sering disebut oleh Li Baoping adalah kakak laki-lakinya. Alhasil, Chen Pingan memiliki kesan yang sangat baik terhadap sarjana yang suka bersembunyi di perpustakaan dan membaca buku ini. Sarjana tua itu menatap gadis kecil itu dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kakakmu adalah Li Xixiang dari Jalan Keberuntungan?" Li Baoping mengangguk dan bertanya dengan bingung, "Ada apa?" "Nama ini cukup ambisius." "Dua," jawab cendekiawan tua itu sambil terkekeh. Cui Chan tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Li Baoping sedikit khawatir, dan bertanya, "Apakah memiliki nama yang ambisius merupakan hal yang baik atau buruk?" Sarjana tua itu menjadi semakin geli, lalu dia menjawab sambil menggelengkan kepala, "Jika seseorang mampu menahannya, maka mempunyai nama yang ambisius tentu saja merupakan suatu hal yang baik." Li Baoping adalah seorang gadis kecil yang senang terpaku pada berbagai hal, maka ia bertanya, "Pak Tua, kalau begitu, bagaimana orang bisa menahannya?" Cui Chan memutar matanya lagi. "Ah, sial, ini dia lagi. Ini benar-benar menguntungkan si kakek tua. Dia suka mendidik orang lain, jadi dia pasti akan mulai memberi ceramah untuk menjelaskan banyak hal." Benar saja, sarjana tua itu mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Ia sedikit kecewa karena tidak menemukan makanan ringan untuk menikmati anggur, dan ia menjelaskan dengan perlahan, jika sifat dasar seseorang baik, jika pengetahuannya luas, jika karakternya sangat bermoral, dan jika seseorang telah menjelajahi dunia dan mengalami banyak hal, maka mereka secara alami akan mampu bertahan. Li Baoping meletakkan stempel itu di atas meja sebelum melepaskan sandal jeraminya dan mengangkat kakinya ke atas kursi untuk duduk bersila. Ia kemudian menyilangkan lengan di depan dada dan berkata dengan ekspresi gelisah, "Tapi kakak laki-lakiku tidak sehebat ini. Mungkin aku harus menulis surat ke rumah dan memberitahu kakak untuk mengganti namanya." Cui Chan tak kuasa menahan diri untuk mengingatkan, "Kakek tua, bisakah kita bahas hal penting dulu?" "Dao Agung, ingat. Dao Agung." Li Baoping diam-diam mengambil segel itu dan mengembuskan napas pada 4 karakter aksara tulang peramal di bagian bawah. Cui Chan buru-buru menutup mulutnya. Meskipun lelaki tua itu memiliki basis kultivasi yang tinggi, dia tetaplah orang yang suka berbicara dengan akal sehat. "Jadi,
Bersikap tidak tahu malu dan gigih adalah taktik yang akan berhasil padanya. Namun, dua anak yang dipilih Qi Jingchun adalah Chen Pingan, seorang anak desa yang belum pernah belajar sebelumnya, dan Li Baoping, seorang gadis kecil yang pemahamannya tentang prinsip-prinsip sangat tidak benar. Sementara itu, Cui Chan seperti seekor naga yang terdampar di perairan dangkal dan sedang digoda oleh ikan saat ini. Dia tidak berdaya melawan kedua anak itu, terlepas dari seberapa berpengetahuan dan berkuasanya dia. Satu-satunya nasibnya adalah dipukuli dan dipermalukan. Semakin dia melawan, semakin dia akan menderita. Sarjana tua itu menarik sebotol anggur dari udara tipis sebelum mendongakkan kepalanya dan menyesap sedikit. Ia merasa sedikit sedih saat melihat stempel yang Li Baoping taruh kembali di atas meja. Sebenarnya, Cui Chan juga merasa cukup bingung malam ini. Meskipun ada kalanya kakek tua itu akan mengungkapkan emosinya yang sebenarnya, dia akan menjadi orang yang keras kepala dan sok tahu hampir sepanjang waktu. Dimanapun dia duduk, dia akan selalu terlihat seperti patung emas yang duduk di atas panggung suci. Hal ini terutama terjadi selama periode ketika ajarannya paling populer. Ketika ia memberikan ceramah untuk menjelaskan ajarannya, pernahkah ada kurang dari 1000 murid yang duduk tegak dan mendengarkan dengan penuh perhatian? Di antara para pendengarnya, ada juga para penguasa dan pejabat, para pembudidaya dan orang-orang abadi, dan orang-orang mulia dan orang-orang yang berbudi luhur. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang luar biasa, dan bahkan pengkhianat Cui Chan harus mengakui bahwa gurunya benar-benar secemerlang matahari dan bulan pada saat itu. Kecemerlangan sang bijak cendekiawan bersinar baik siang maupun malam, dan sedemikian cemerlangnya sehingga bahkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di galaksi tampak kehilangan kilaunya. Namun, saat itu, kakek tua itu benar-benar menendangnya 2 kali. Dan dia benar-benar minum anggur sambil berbicara tentang dao besar. Meskipun Cui Chan tampak santai dan tidak peduli, dia sebenarnya merasa sangat serius dan hikmat saat ini. Pada akhirnya, Cui Chan memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap kakek tua yang duduk di sebelahnya. Dia mengagumi sekaligus membencinya, dan dia takut sekaligus tetap menyukainya. Sebagai murid pertama dari guru bijak, bukankah Cui Chan juga merasa marah pada kurangnya perlawanan gurunya dan bersedih atas kemalangan gurunya? Li Huai mulai berbicara dalam tidurnya, bergumam, "Ah Liang, aku ingin makan daging. Ah Liang yang pelit, biarkan aku minum sedikit anggur dari labu kecilmu." Mata Li Baoping berbinar. Tindakan memalukan Li Huai dapat digunakan sebagai topik pembicaraan setelah makan camilan dan makan selama berhari-hari. Cui Chan melirik sekilas ke arah cendekiawan tua itu ketika mendengar nama Ah Liang. Sarjana tua itu berdeham dan menatap ketiga orang yang duduk di sekeliling meja. "Baiklah, mari kita masuk ke topik utama sekarang. Chen Pingan, Li Baoping, kalian berdua mungkin sudah tahu bahwa aku adalah guru Qi Jingchun. Adapun Cui Chan, dia dulunya adalah murid pertamaku dan kakak laki-laki Qi Jingchun. Karena aku sedang sibuk belajar pada waktu itu, memang murid pertamaku Cui Chan yang bertanggung jawab atas pelajaran dan pendidikan Qi Jingchun dalam hal-hal lain seperti Go. Namun, setelah itu, Cui Chan memunggungiku dan bahkan melakukan dosa dengan menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Bahkan, Cui Chan juga dapat dianggap sebagai salah satu pemain dalam permainan Go yang mengakibatkan kematian Qi Jingchun di Jewel Small World. Karena itu, tidak berlebihan jika dia dicap sebagai pelaku yang membunuh adik laki-lakinya sendiri. Hal yang sama juga berlaku untuk Mazan, salah satu murid tidak resmiku. Namun, Mazan bukanlah pemain dalam permainan Go. Sebaliknya, dia adalah pemain tambahan, 3, yang dikendalikan oleh pelaku utama yang bersembunyi di balik layar. Sebelum aku tiba di kampung halamanmu, tubuh muda ini hanyalah tempat tinggal sementara bagi Cui Chan. Cui Chan yang sebenarnya adalah guru kekaisaran Li Agung dan seorang lelaki tua yang tidak terlihat lebih muda dariku. Ada ekspresi marah di wajah Li Baoping, dan tepi matanya merah karena marah saat dia melotot ke arah Cui Chan. Namun, tanggapan Chen Pingan membuat Cui Chan semakin takut. Tatapannya tertunduk, dan ekspresinya tidak terlihat. Anjing yang menggigit tidak memperlihatkan giginya. 4. Cui Chan sangat mengenal karakter Chen Pingan. Lagi pula, dia lebih memperhatikan kehidupan dan pengalaman anak muda dari Gang Fas Tanah Liat daripada Pak Tua Yang. Cui Chan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, "Sial, aku sudah mati. Orang tua, kau benar-benar telah menipuku." Sarjana tua itu mengalihkan topik pembicaraan, dan dia menatap Chen Pingan dan bertanya, "Ada sesuatu yang perlu saya tanyakan terlebih dahulu, dan kita bisa anggap ini sebagai pengantar pembicaraan malam ini."
Jika Anda setuju, maka saya akan melanjutkan dan bertindak sesuai rencana saya. Saya ingin mengambil sebagian waktu dari Anda. Jangan khawatir, itu tidak akan melibatkan terlalu banyak masalah pribadi Anda. Apakah Anda bersedia menerima permintaan ini? Silakan, jawab Chen Ping'an sambil mengangguk. Sarjana tua itu mengulurkan tangan dan menjentikkan pergelangan tangannya ke arah Chen Ping'an. Tak lama kemudian, gumpalan kabut muncul di sekitar Chen Ping'an dan perlahan mengalir ke telapak tangan sarjana tua itu, akhirnya berubah menjadi bola air bening dan kristal berwarna hijau. Sarjana tua itu membalikkan tangannya sehingga telapak tangannya menghadap ke bawah. Kemudian dia memijat bola air itu dengan lembut, membuatnya mengalir ke arah meja. Gambar-gambar yang hidup dan jelas muncul di atas meja. Li Baoping membelalakan matanya karena terkejut. Dia buru-buru mencondongkan tubuhnya ke atas meja dan berseru, "Wah, paman muda, ini jalan setapak pegunungan tempat kita bertemu dengan hantu perempuan dalam gaun pengantin. Oh, dan aku juga ada di gambar ini. Haha, rak buku kecilku tetap yang tercantik. Benar saja, rak buku itu terlihat lebih bagus daripada milik Lin Souyi dan Li Huai. Mereka terlihat sangat konyol saat membawa rak buku mereka." Sejak hantu perempuan muncul di jalan berlumpur dengan payung kertas minyaknya, hingga saat lentera yang tak terhitung jumlahnya menyala di atas jalan setapak pegunungan dan menciptakan naga megah yang meliuk-liuk di antara pegunungan. Sejak Lin Souyi menggunakan jimat kertasnya namun tetap gagal melepaskan diri dari jebakan, hantu menabrak dinding, hingga saat mereka ditipu ke kediaman dengan plakat air indah angin mulia. Dan dari kedatangan Wei Jin yang riang saat ia menghancurkan formasi dengan pedang terbangnya, hingga saat ia menyelesaikan situasi sulit dan berhasil membawa mereka pergi. Sarjana tua itu membuat gerakan mencengkeram meja, menyebabkan segmen waktu berkumpul menjadi bola air lagi. Ia kemudian mendorong bola air ini ke arah Chen Ping'an, menyebabkannya lenyap dari dunia. Ini adalah kemampuan mistis tertinggi yang berkaitan dengan sumber Dao Agung. Namun, sarjana tua itu mampu menggunakannya dengan cekatan tanpa bergantung pada dunia kecil seorang bijak dan tanpa bergantung pada kekuatan misterius sebuah artefak. Li Baoping menganggap ini ajaib dan menarik. Namun, Cui Chan adalah seseorang yang memahami implikasi dari hal ini. Ia menjadi semakin heran. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kakek tua itu? Ia jelas telah kehilangan kultivasinya sebagai seorang bijak, jadi mengapa ia masih bisa menggunakan kekuatan yang luar biasa seperti itu? Apakah hantu perempuan ini menjijikkan? Tanya sarjana tua itu dengan suara pelan. Tentu saja dia menjijikkan. Dia telah membunuh banyak orang tak berdosa, dan kejahatannya kejam dan banyak. Namun, apakah dia juga menyedihkan? Dia menyedihkan dalam beberapa hal. Sebagai hantu, dia awalnya baik hati dan mampu menjaga kekayaan istana kekaisaran. Pada saat yang sama, dia juga melakukan banyak perbuatan baik untuk penduduk setempat dan sangat ramah dengan para sarjana yang lewat. Ini seharusnya menjadi hal yang indah. Namun, pada akhirnya, dia jatuh ke dalam kondisi di mana dia dibenci oleh semua orang dan didorong kembali oleh Dao Agung. Dia terjerat dalam takdir karma, dan dia terbebani oleh begitu banyak hal sehingga dia tidak akan dapat menyelesaikannya dalam beberapa kehidupan. Sarjana tua itu mendesah dan berkata, itulah sebabnya sering dikatakan bahwa di balik setiap orang yang menjijikkan ada alasan untuk dikasihani. Bukankah begitu? Cui Chan merasa seakan-akan sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ia tidak berani mengangguk, juga tidak berani menggelengkan kepala. Li Baoping segera memasuki mode kontemplasi, iya. Setelah merenungkan hal ini dengan saksama selama beberapa saat, dia menjawab, dia lebih menjijikkan daripada menyedihkan. Sarjana tua itu mengangguk pada gadis kecil itu dan bertanya sambil terkekeh, lalu antara menjijikkan dan menyedihkan, seberapa menjijikkannya dia dibanding menyedihkannya dia? Dan berapa persen dari dirinya yang menyedihkan? Li Baoping merenungkan hal ini dengan saksama selama beberapa saat sebelum menjawab, kita akan mengukurnya dengan menggunakan konsep adil, masuk akal, dan sah. Kita akan mengevaluasi tindakannya dengan menggunakan konsep ini, dan kita akan menghitung angka-angka dengan saksama menggunakan hasilnya. Sarjana tua itu tersenyum dan terus bertanya, Li Baoping, berpegang teguh pada hal-hal yang sah secara alamiah adalah baik. Namun, masalah baru kemudian muncul. Bagaimana kita menentukan apakah hukum di dunia ini adalah hukum yang baik atau hukum yang buruk? Gadis kecil itu tercengang, dan sepertinya dia belum pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Namun, dia tidak menyerah, dan dia menjawab, Tuan tua, beri saya waktu. Pertanyaan ini cukup besar dan sulit seperti yang diberikan paman muda terakhir kali.
Saya perlu memikirkannya dengan saksama untuk sementara waktu. Ada senyum ramah di wajah sarjana tua itu ketika dia mengangguk dan memuji, baiklah. Cui Chan mendengus dingin saat dia melihat ekspresi yang familiar di wajah cendekiawan tua itu dan ekspresi konsentrasi di wajah Li Baoping. Seperti yang diharapkan dari guru Qi Jingchun dan murid kesayangan Qi Jingchun. Tingkah laku mereka sama, dan bahkan suasana pelajaran mereka pun sama. Setelah membuat Li Baoping bingung, sarjana tua itu berbalik untuk menatap mata Chen Pingan yang jernih. Ketika mempelajari dan merenungkan pertanyaan-pertanyaan sulit di masa lalu, saya selalu suka mempertimbangkan skenario terburuk terlebih dahulu. Hari ini tidak berbeda. Di balik setiap orang yang menjijikkan ada alasan untuk merasa kasihan, tidak ada masalah yang mencolok dengan pernyataan ini. Namun, banyak orang yang mengaku pintar di dunia suka bertindak seolah-olah semua orang mabuk sementara hanya mereka yang tetap sadar. Mereka hanya fokus pada aspek menyedihkan yang disebutkan oleh pernyataan ini, dan mereka sengaja mengabaikan aspek yang menjijikkan itu. Beberapa dari mereka hanya menyalahgunakan belas kasihan dan belas kasih, dan ini diperparah oleh fakta bahwa mereka bukanlah korban dari sifat menjijikkan orang-orang tersebut. Karena itu, mereka tidak merasakan sakit yang sama seperti para korban. Namun, orang-orang ini suka berdiri di pinggir dan dengan lantang menyampaikan pendapat mereka, secara membabi buta bersikeras agar orang lain bersikap toleran dan penuh belas kasihan. Chen Pingan, menurut Anda di mana akar masalahnya? Anda harus menyadari bahwa banyak dari orang-orang yang saya bicarakan telah membaca banyak buku dan memang cukup berpengetahuan. Beberapa dari mereka bahkan mungkin sangat terampil dalam menguraikan prinsip-prinsip yang agung tetapi kosong. Chen Pingan, apakah Anda memiliki pemikiran tentang ini? Jangan ragu untuk mengatakan apapun yang ada dalam pikiran Anda. Chen Pingan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu. Pada akhirnya, dia menjawab, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Cui Chan tidak lagi berminat mendengarkan jawaban Chen Pingan. Dia mulai menganalisis situasi dalam diam, merenungkan mengapa kakek tua itu tiba-tiba membicarakan hal-hal ini. Sarjana tua itu memandang Li Baoping di sebelah kirinya dan Cui Chan di sebelah kanannya sebelum berkata perlahan, benar dan salah dapat diukur oleh pikiran manusia, sedangkan baik dan jahat akan ditimbang oleh dewa dunia bawah. Mengapa demikian? Ini karena karakter moral, didikan, dan pengalaman hidup setiap orang berbeda-beda. Pikiran manusia berfluktuasi, jadi berapa banyak orang yang berani mengklaim bahwa hati nurani mereka adalah yang paling adil dan paling lurus. Maka, kaum legalis mengambil jalan pintas dengan menetapkan batas moral dan etika. Batas itu ditetapkan pada ketinggian ini, dan tidak dapat diturunkan lebih rendah lagi. Sambil berkata demikian, cendekiawan tua itu mengulurkan tangannya dan menggambar garis di bawah meja. Tentu saja, mungkin saja hukum-hukum ini mencakup hukum yang buruk, seperti yang saya singgung tadi. Saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang hal ini, atau kita bisa duduk di sini selama 3 hari 3 malam dan masih banyak yang harus dibahas. Singkatnya, hukum itu tidak bernyawa, sedangkan pikiran manusia itu hidup. Jika tidak ada yang menegakkan hukum, maka hukum tersebut akan mati. Karena itu, kita masih perlu mencari solusi dari tingkat yang lebih tinggi. Sarjana tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke atap. Li Huai tidur sangat nyenyak, dan dia tidak ingin bangun bahkan saat matahari sudah tinggi di langit. Tempat tidurnya terlalu nyaman, dan dia seperti tidur di atas bola kapas yang besar. Anak laki-laki itu membuka matanya yang mengantuk sebelum duduk dan melihat sekeliling. Dia bingung sejenak, dan butuh waktu cukup lama untuk mengingat bahwa ini bukanlah tempat tidur kayu kerasnya di rumah, juga bukan tenda sementara di alam liar. Pikiran pertamanya adalah betapa senangnya memiliki uang. Pikiran keduanya adalah tidak heran Chen Pingan begitu pelit. Sebenarnya, Li Huai ingin tidur lebih lama. Namun, setelah menyadari bahwa Chen Pingan tidak ada di sampingnya atau dalam jarak pandangnya, dia tidak dapat menahan rasa cemas. Dia segera mengenakan pakaian dan sepatunya sebelum mengambil boneka yang dicat dari rak buku bambunya dan bergegas keluar dari kamar. Dia melihat Lin Souyi bermain go dengan seorang lelaki tua yang miskin, dan dia memperhatikan bahwa bahkan Li Baoping dengan patuh duduk di kursi batu dan dengan penuh perhatian mengamati permainan. Sementara itu, Yu Lu dan Xie Xie berdiri di samping Lin Souyi dan membantunya menyusun strategi. Chen Pingan duduk berhadapan dengan Li Baoping, dan ketika melihat Li Huai melambaikan tangan padanya dan berlari menghampiri, dia berdiri dan menawarkan tempat duduknya kepada anak laki-laki itu. Li Huai hendak duduk,
tetapi dia melihat Cui Chan berdiri di belakang Chen Pingan dan menatapnya dengan senyum palsu. Anak laki-laki itu berpikir sejenak sebelum diam-diam meletakkan boneka kayunya yang dicat di kursi batu. Dia tidak duduk, dan dia hanya berani menjulurkan pantatnya ke atas dan mencondongkan tubuhnya ke sisi meja. Cui Chan muda berbalik menatap Yulu dan Xie Xie, matanya segelap dan sesuram air sungai saat tatapannya menyapu wajah mereka. Xie Xie dengan jeli mendeteksi tatapan Cui Chan. Namun, dia tidak mendongak, dan dia hanya merasa bingung. Dulu, dia akan merinding setiap kali guru kekaisaran Li Agung mengarahkan tatapan gelapnya padanya. Namun, hari ini berbeda, dan seolah-olah tatapannya hanyalah tatapan manusia biasa. Dia tidak lagi merasakan tekanan yang menyesakkan. Apakah ini karena hangatnya matahari musim gugur? Yulu dengan tenang mendongak dan tersenyum tipis pada tuan mudanya. Cui Chan memberi isyarat kepada mereka dan memerintahkan, Yulu, Xie Xie, kalian berdua kemarilah. Dia kemudian tersenyum pada Chen Pingan dan bertanya, bisakah kita pergi ke pavilion batas untuk mengobrol? Kita perlu membahas beberapa hal secara terbuka dan jujur. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban, dan mereka berempat berangkat menuju pavilion. Sebelum pergi, Chen Pingan menepuk kepala Li Huai yang pengecut dan berkata dengan geli, akhirnya kamu bisa duduk tanpa perlu khawatir sekarang. Ketika mereka tiba di pavilion, Cui Chan melirik lonceng angin yang tergantung di atap sebelum menoleh ke Yulu dan Xie Xie dan berkata, kalian berdua perkenalkan identitas asli kalian. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Tenang saja. Tidak ada rencana atau perhitungan di balik tindakanku ini. Bahkan jika kalian berdua tidak percaya padaku, setidaknya kalian harus percaya pada Chen Pingan, kan? Yulu dan Xie Xie saling bertukar pandang, dan tak satu pun dari mereka yang terburu-buru untuk pergi lebih dulu. Setelah bergabung dengan kelompok mereka, Yulu yang tinggi dan berpakaian sederhana telah bertindak sebagai kusir kereta mereka sepanjang waktu. Dia pekerja keras dan tidak mengeluh, dan dialah yang paling banyak membantu Chen Pingan. Bahkan, Yulu dapat tampil dengan sangat baik bahkan dalam hal menjahit dan menjahit. Namun, dia juga seorang germafobe, dan dia sangat suka mencuci pakaian dan menggosok sepatu. Dia akan merasa sangat tidak nyaman setiap kali melihat pakaian atau sepatu seseorang ternoda lumpur atau robek oleh cabang-cabang pohon dan duri-duri di jalan setapak pegunungan. Bahkan, ekspresi cemas juga akan muncul di wajahnya jika dia secara tidak sengaja melihat tata letak yang berantakan di dalam rak buku Li Huai. Setiap kali mereka berhenti untuk beristirahat di dekat sumber air, Yulu juga akan memastikan untuk membersihkan kereta kudanya sampai bersih. Mengenai hal ini, bahkan Chen Pingan harus mengakui bahwa dia lebih rendah dari Yulu. Bagaimana mungkin orang yang sibuk seperti itu ada di dunia ini? Sedangkan untuk Xie Xie, gadis muda berkulit kecoklatan dan ramping dengan ekspresi tegas, Li Baoping secara mengejutkan merasakan rasa dendam dan kebencian yang kuat terhadapnya, menganggapnya sebagai seorang penjahat. Ini adalah tampilan langka dari sisi kekanak-kanakan Li Baoping. Lin Souyi memiliki kesan yang biasa-biasa saja terhadapnya, dan dia tidak menganggapnya sangat baik atau sangat buruk. Paling-paling, hubungan di antara mereka lahir dari beberapa permainan Go yang mereka mainkan bersama selama waktu luang. Namun, Li Huai cukup ramah padanya, dan mereka berdua sering memainkan simulasi pertempuran tiruan menggunakan boneka kayu dan patung tanah liat milik Li Huai. Kalian ngobrol saja. Aku akan kembali lagi nanti untuk menyelesaikan semuanya, gerutu Cui Chan. Anak laki-laki muda yang tampan itu melangkah keluar dari pavilion dan mulai berjalan-jalan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, ia membungkuk dan mengambil segenggam kerikil dari tanah. Berjalan ke sumur tua untuk duduk, ia mulai melemparkan kerikil ke dalam dan mendengarkan suara kerikil jatuh ke dasar karena bosan. Namun, setelah menyadari bahwa ia benar-benar melakukan sesuatu yang tidak berarti dan membosankan, Cui Chan menjadi sedikit linglung dan merasa seolah-olah ia menjalani kehidupan yang berbeda. Dia melirik air sumur yang gelap. Dia benar-benar manusia sekarang, jadi dia tidak bisa lagi melihat melalui air dan mengamati pemandangan di bawahnya. Pada saat ini, Cui Chan merasakan dorongan untuk membungkuk dan jatuh ke dalam sumur untuk bunuh diri. Di pavilion, Yulu memutuskan untuk berbicara terlebih dahulu. Aku adalah pangeran dari bekas kekaisaran Lu, Yulu. Aku bersembunyi di tim pembersihan gunung yang dibentuk oleh para penyintas kekaisaran Lu sebelumnya, dan aku sebenarnya menggunakan nama samaran lain, Yu Silu. Jika dibaca terbalik, itu berarti aku adalah sisa-sisa kejahatan dari klan Lu 1. Setiap kali seseorang memanggilku dengan nama ini, mereka dapat membantu mengingatkanku bahwa semuanya sudah berlalu.
Xie langsung berdiri dengan marah, menunjuk wajah Yulu dan memarahi dengan marah. Semuanya sudah berlalu. Kau benar-benar bisa bersikap tenang dan santai, pangeran. Kau benar-benar lebih pertapa dan bebas dari keinginan daripada kami para kultivator. Namun, ratusan kultivator dari klanku menumpahkan darah dan mati demi klan Lungu. Bagaimana mungkin kami bisa melupakan ini? Air mata mengalir di wajahnya, dan dia melanjutkan dengan suara gemetar, tanyakan saja pada hati nuranimu sendiri, berapa banyak pemurni Qi yang telah mencapai Dao dan mencapai keabadian yang bersedia bertempur dan mati demi sebuah kekaisaran? Hanya ada kita. Sejak ada negara bagian dan kekaisaran di benua botol harta karun timur, kita adalah satu-satunya klan dalam sejarah yang telah memilih untuk berdiri teguh dan membuat semua orang mempertaruhkan jembatan keabadian mereka. Tidak pernah mundur atau menyerah. Ini tidak lain adalah untuk membuktikan dan memperjuangkan legitimasi kekaisaran Lu. Yulu tetap tenang sambil bertanya, lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku memang pangeran kekaisaran Lu, tetapi ayahku, yang mulia, selalu bertindak sesuai keinginannya sendiri. Ia mengusirku untuk belajar di akademi di Kekaisaran Li Agung, kekaisaran musuh, hanya karena ia takut aku akan mendapatkan terlalu banyak kekuasaan setelah mendengar beberapa rumor tak berdasar yang datang entah dari mana. Aku tidak pernah memegang kekuasaan dan menjalankan kantor, juga tidak pernah memiliki hubungan dengan pejabat lain dan orang-orang berpengaruh. Perhatianku selalu terfokus pada mempelajari kitab-kitab klasik yang ditulis oleh orang-orang bijak. Katakan padaku, Xie, apa yang kau inginkan dariku? Xie semakin terprovokasi dan marah oleh tanggapan Yulu yang dingin dan apatis, dan seluruh tubuhnya bergetar karena marah saat dia meludah dengan gigi terkatup. Nama keluargaku Xie, tetapi aku tidak dipanggil Xie. Namaku Xie Lingyu, dan aku adalah pemurni Qi termuda yang mencapai tingkat kelima di Kekaisaran Lu. Aku keturunan klan Dewa Angin Xie. Aku membenci kebodohan dan ketidakmampuan keluarga kerajaanmu, tetapi aku lebih membenci keputusanmu yang menyedihkan untuk mengikuti arus. Kau begitu tidak tahu malu sehingga kau benar-benar senang menjadi pelayan musuh terbesarmu, guru kekaisaran Li Agung. Jika leluhurmu tahu tentang ini. Yulu tetap tidak terpengaruh, dan suaranya setenang biasanya saat ia menyela tuduhan gadis muda itu dan berkata, jika kau, Xie Lingyu, memiliki keberanian dan keteguhan hati sebagai keturunan klan Dewa Angin Xie, lalu mengapa kau tidak pergi dan mati saja? Jika kau merasa bunuh diri tidaklah cukup berani dan heroik, lalu mengapa kau tidak membunuh guru kerajaan Cui Chan secara terbuka? Dengan begitu, kau akan dapat mengorbankan dirimu sendiri dengan cara yang spektakuler. Betapa baiknya itu? Yulu berbalik menghadap Chen Pingan yang sedang menonton dengan acuh tak acuh. Ia tersenyum dan bertanya, Chen Pingan, bolehkah aku meminjam 100 tael perak darimu? Dengan begitu, aku akan dapat membangun sebuah makam besar untuk martir Xie sebagai ungkapan rasa hormat dan kekagumanku yang terdalam. Chen Pingan melirik Yulu yang tinggi sebelum melirik Xie yang ramping. Jika kamu ingin hidup, mengapa tidak memanfaatkan hidupmu sebaik-baiknya? Dia merenung sejenak sebelum melanjutkan, biarkan aku menceritakan beberapa pemikiranku. Mungkin tidak masuk akal, jadi abaikan saja jika memang begitu. Jika beberapa keluhan tidak dapat diselesaikan dengan segera, mengapa tidak mengesampingkannya untuk sementara? Tidak apa-apa asalkan kita tidak melupakannya. Di masa depan, pada akhirnya akan tiba saatnya kita dapat menyuarakan pikiran kita dan menyelesaikan keluhan kita. Chen Pingan menatap dua orang yang paling terhormat yang selamat dari Kekaisaran Lu. Yang satu adalah seorang pangeran yang hampir naik tahta, dan yang satunya lagi adalah kultivator paling berbakat di Kekaisaran. Chen Pingan mengerti bahwa bujukan dan upayanya untuk menghentikan pertikaian mereka mungkin tidak akan didengar. Ini tidak aneh. Lagi pula, mengapa mereka harus mendengarkan seorang dusun dari Gang Fas Tanah Liat? Chen Pingan menatap Yulu dan Xie yang memperlihatkan emosi mereka yang sebenarnya. Xie tidak lagi bersikap acuh tak acuh dan menjauh, dan dia juga bisa marah sampai menangis. Yulu tidak lagi sopan dan ramah, dan dia juga bisa berbicara dengan cara yang kasar dan menyakitkan. Meskipun Chen Pingan tidak senang dengan kemalangan mereka, baru pada saat inilah dia akhirnya merasakan emosi manusia yang familiar dari kedua orang ini. Jadi, meskipun dia merasa sangat buruk dalam menjelaskan prinsip, Chen Pingan masih memeras otaknya sekuat tenaga. Setelah banyak berjuang, dia akhirnya menambahkan, kalian berdua lebih berpengetahuan daripada aku, dan aku juga tidak tahu bagaimana kalian berdua memandang masalah. Namun, aku dapat memberitahu kalian apa yang paling kutakutkan. Aku takut jika aku menjadi cukup kuat untuk memutuskan nasib seseorang,
terutama ketika aku merasa benar, ternyata aku sebenarnya salah dan tidak masuk akal. Tentu saja, saya mungkin tidak punya pilihan jika saya harus bertindak karena terpaksa, misalnya, ketika saya menghadapi situasi hidup atau mati. Dalam kasus itu, saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Namun, kita tidak boleh bertindak berdasarkan dorongan hati kita dalam situasi normal, dan kita juga tidak boleh membiarkan diri kita dikendalikan oleh pendapat subjektif kita sendiri. Liang memberitahu kita bahwa kita harus selalu melangkah lebih jauh dan bertanya pada diri sendiri, mengapa, tidak peduli situasinya. Saya sangat setuju dengan sarannya. Itulah sebabnya saya ingin membaca buku dan mempelajari lebih banyak karakter. Bahkan, saya tahu bahwa kalian berdua memandang rendah saya setiap kali saya pergi dan meminta bimbingan dari Li Baoping dan Lin Souyi atau setiap kali saya berlatih menulis tangan di tanah dengan Li Huai. Saya ingin membaca buku, dan saya ingin memperoleh pengetahuan dan mempelajari prinsip-prinsip dari buku-buku ini. Saya ingin bertemu lebih banyak orang, dan saya juga ingin bepergian ke lebih banyak tempat. Saya ingin menjadi seperti Liang, dan saya ingin dapat menepuk dada saya dan mengklaim bahwa saya telah mengunjungi lebih banyak gunung dan sungai daripada Anda yang telah memakan sebutir garam dalam hidup Anda. Hanya dengan begitu aku akan mampu. Oh, aku hanya berbicara tentang kemungkinan jika hari itu benar-benar tiba, dan jika aku mampu menggunakan kekuatan yang sama dengan Dewa Pedang Bumi Wei Jin dari kuil angin salju, maka serangan pedangku pasti akan sangat cepat. Terlepas dari apakah aku mencoba membunuh seseorang atau menyelamatkan seseorang, atau jika keterampilan pedangku kurang tetapi teknik tinjuku lumayan, maka tinjuku akan. Ada cahaya cerah di wajah Chen Pingan saat ini, dan seolah-olah dia sedang memikirkan dirinya sendiri ketika hari itu akhirnya tiba. Menghunus pedangnya dengan mudah dan penuh semangat, serta mengayunkan tinjunya dengan penuh tenaga dan semangat. Seorang pria bertopi bambu pernah suka menggoda Chen Pingan sepanjang waktu. Kamu anak muda yang tampan, jadi kamu harus tersenyum sedikit setiap hari, oke? Tidak baik memikirkan terlalu banyak hal sepanjang waktu, oke? Chen Pingan sebenarnya merasa sangat murung setiap kali mendengar ini. Dia ingin menjawab dengan keras, aku juga ingin berubah, tetapi aku tidak bisa sekarang. Yulu tetap duduk sepanjang waktu. Sementara itu, Xie juga kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi marah. Namun, dia tidak lagi terlihat ingin bertarung sampai mati dengan Yulu. Melihat Chen Pingan yang tenang dan kalem, Yulu tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Chen Pingan, tampaknya kamu cukup pandai menjelaskan prinsip-prinsip ini. Jadi mengapa kamu tidak pernah membicarakan hal-hal ini dengan Li Baoping dan yang lainnya? Saya memiliki hubungan dekat dengan mereka, jadi saya tidak perlu menjelaskan prinsip-prinsip ini kepada mereka, jawab Chen Pingan. Ini tentu saja menyiratkan bahwa dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Yulu dan Xie, dan karena itulah dia perlu menjelaskan prinsip-prinsip ini dan yang lainnya. Yulu langsung terdiam. Ekspresi Xie masih dingin, namun sudut mulutnya sedikit terangkat membentuk senyum tipis. Namun, dia dengan cepat memaksa dirinya untuk menahan senyum ini. Dia dengan hati-hati mencuri pandang ke arah Cui Chan yang sedang duduk di sumur dengan tatapan bingung sebelum ragu sejenak dan menjelaskan dengan perlahan. Awalnya aku adalah seorang penyuling ki di tingkat pengamatan laut dari 5 tingkat tengah, dan aku hanya setengah langkah lagi untuk menerobos dan maju ke tingkat ke-8, tingkat gerbang naga. Namun, setelah aku menjadi sisa-sisa yang selamat dari Kekaisaran Lu, seorang permaisuri jahat dari Kekaisaran Li Agung mengirim seorang pendekar pedang terkenal untuk menempatkan beberapa kuku pembatas naga ke titik akupunturku menggunakan beberapa teknik rahasia. Karena itu, aku akan menderita sakit yang menyiksa setiap kali aku mencoba menyalurkan ki sejatiku sekarang. Selain itu, bahkan jika aku mengambil risiko konsekuensi yang parah di masa depan untuk menyalurkan ki sejatiku, aku hanya akan mampu menggunakan kekuatan yang setara dengan tingkat ke-4 atau ke-5. Setelah mengungkap rahasia besar yang berkaitan dengan nasibnya, Xie berbalik untuk menatap Yulu yang berpura-pura bisu. Apa yang kamu inginkan? Tanya Yulu. Jangan coba-coba bersikap bodoh. Chen Pingan mampu menangkap ikan karena semua pengalamannya yang terkumpul dan pemahamannya bahwa burung yang lambat harus memulai lebih awal. Xie mencibir. Dia terdiam sejenak setelah mengatakan ini, dan dia mendapati bahwa Chen Pingan tidak marah dengan olok-oloknya. Sebaliknya, dia tersenyum seperti orang bodoh. Dia menghela napas lega dan melanjutkan, namun, jika kamu, Yulu, tidak mengandalkan keterampilan bela dirimu untuk menangkap ikan-ikan itu, maka aku akan mengadopsi nama keluargamu. Yulu tersenyum tipis dan menjawab, oh, jadi ini yang sedang kalian bicarakan.
Aku pikir tidak ada di antara kalian yang akan memperhatikan hal-hal remeh ini. Lagi pula, apakah seniman bela diri layak dibicarakan? Ketika aku berada di Istana Timur, 2, aku ditakdirkan untuk tidak berinteraksi dengan kultivasi menuju keabadian karena identitasku sebagai seorang pangeran. Akibatnya, aku hanya bisa mencari kitab suci seni bela diri rahasia di istana untuk dipelajari. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa ayahku, yang mulia, takut dengan rumor yang disebarkan oleh lagu-lagu rakyat itu. Dia tidak takut padaku, seseorang yang mempelajari seni bela diri karena dia tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Senyum menghilang dari wajah Yulu, dan suaranya dipenuhi dengan kerendahan hati yang tulus saat dia melanjutkan, orang lain mungkin tidak familiar dengan situasi seputar seniman bela diri dan dunia fana. Tetapi apakah kamu tidak familiar dengan itu, Xie Lingyu? Itu tidak lebih dari sebuah kolam kecil di samping kaki gunung yang menjulang tinggi yang melambangkan para kultivator. Terlepas dari seberapa besar ikan di dalam kolam ini, bisakah mereka lebih besar dari yang ada di pegunungan? Tanpa mempertimbangkan tempat lain dan hanya berfokus pada bekas kekaisaran Lu kita, berapa banyak kultivator tingkat 9 yang ada di sana? Tidak banyak, tetapi juga tidak sedikit. Namun, bagaimana dengan seniman bela diri tingkat 9? Tidak ada satu pun. Jadi, keputusanku untuk berlatih bela diri hanyalah tindakan main-main. Mungkin kalian merasa aku melebih-lebihkan dan membuat diriku terdengar menyedihkan. Namun, aku tetap harus mengatakan ini. Di Istana Timur yang membosankan, bahkan seorang guru yang tidak sengaja kentut adalah sesuatu yang langka dan menarik serta layak dibicarakan untuk sementara waktu. Oh, dari apa yang kamu dengar, tingkat seni bela dirimu tidak rendah, ya? Xie berkata sambil terkekeh dingin. Yulu menghela napas dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tulus. Level seni bela diriku tidak tinggi. Aku hanya di tingkat ke-6. Ada sedikit keheranan di mata Xie. Ekspresinya juga sedikit membeku. Seniman bela diri sangat teliti dalam mengambil langkah demi langkah ketika harus maju melalui tingkatan. Mereka sering mengumpulkan kekuatan mereka untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba melambung ke ketinggian yang luar biasa, dan seringkali Grandmaster seni bela diri adalah orang yang terlambat berkembang. Song Changjing dari Kekaisaran Li Agung adalah seorang penggila seni bela diri, dan jika melihat sejarah seluruh benua harta karun timur, tidak berlebihan jika menggambarkannya sebagai seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Karena faktor-faktor ini, orang-orang akan sangat iri dengan bakat dan kesempatan yang diberikan kepada para seniman bela diri yang luar biasa yang berada di tingkatan tinggi di usia muda. Namun, mereka akan segera menerimanya dan merasa bahwa itu wajar saja karena deskripsi tentang seorang yang luar biasa sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan semuanya. Yulu termasuk dalam kategori terakhir. Dia baru berusia 14 atau 15 tahun, tetapi dia sudah menjadi seniman bela diri tingkat 6. Dia benar-benar orang aneh. Kita harus ingat bahwa Pangeran Yulu dari bekas Kekaisaran Lu adalah seorang bangsawan manja di Istana Timur yang kemungkinan besar belum pernah mengalami pertempuran hidup dan mati sebelumnya. Dia telah menjadi seniman bela diri tingkat 6 hanya dengan membaca kitab suci seni bela diri. Yulu diam-diam menelan kata-kata yang sudah ada di ujung lidahnya setelah melihat ekspresi terkejut Xie. Saya hampir naik ke tingkat ke-7. Saya hanya butuh waktu 3 hingga 5 tahun paling lama. Xie tidak dapat menahan perasaan tidak nyaman saat memikirkan fakta bahwa dia berdiri begitu dekat dengan seorang seniman bela diri tingkat 6. Entah mengapa, dia merasa seperti Yulu akan tiba-tiba menyerangnya dan dengan kasar menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping. Pemurni Ki tingkat 6 memang bisa jauh lebih lemah dari yang ditunjukkan oleh basis kultivasi mereka. Namun, yang terbaik adalah seseorang tidak memiliki pemikiran seperti itu tentang seniman bela diri murni. Chen Pingan berdiri dan menatap gadis muda berkulit kecoklatan itu terlebih dahulu. Lin Souyi juga seorang pemurni Ki. Xie, meskipun kultivasimu terbatas sekarang, pengalaman dan pemahamanmu masih ada. Di masa depan, aku akan merepotkanmu untuk berbicara dengan Lin Souyi tentang kultivasi. Meham, dia bisa sangat dingin dan menyendiri, jadi kamu harus bersabar dengannya sebentar. Oh, benar juga, Lin Souyi juga seseorang yang bisa dibujuk dengan akal sehat tetapi tidak bisa diintimidasi dengan paksa. Dia cukup mudah malu, dan dia tidak bisa menolak jika orang lain membujuknya dengan lembut dan masuk akal. Xie, kamu perlu sedikit lebih melunakkan pemahamannya tentang kultivasi,
dan kamu bisa melakukannya dengan memanfaatkan kesempatan untuk berbicara tentang kultivasi saat kamu bermain Go dengannya. Aku rasa ini akan cukup bagus. Setelah mengatakan ini, Chen Ping'an menoleh ke Yulu dan berkata, Yulu, karena kamu adalah seniman bela diri tingkat 6 yang kuat, aku tidak perlu khawatir membuatmu lelah saat aku menyuruhmu mencuci pakaian, menggosok sepatu, dan melakukan tugas-tugas lain di masa mendatang. Jangan ragu untuk meminta pekerjaan, dan aku pasti akan memiliki lebih dari cukup pakaian untukmu. Akhirnya, Chen Ping'an berteriak pada Cui Chan yang jauh, aku sudah selesai berbicara dengan mereka berdua, kau boleh kembali sekarang. Dalam bahasa para sarjana, percakapan kita bisa digambarkan sebagai hangat dan menyenangkan. Chen Ping'an tersenyum lebar saat meninggalkan paviliun. Langkahnya tampak bersemangat, dan jelas bahwa dia benar-benar sangat bahagia. Di dalam paviliun, Yulu dan Xie Xie saling berpandangan. Mereka punya firasat bahwa ada sesuatu yang janggal, tetapi mereka tidak bisa memastikan apa itu.